Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi fisika terkait dengan gerak lurus. Nah, kalau kita lihat dari judul, kita akan bicara tentang gerak benda pada lintasan yang lurus. Lintasan lurus di sini nantinya harus kita pahami bahwa lintasan yang lurus yang dimaksud adalah lintasan-lintasan lurus bisa berupa lintasan horizontal atau mendatar maupun lintasan yang vertikal, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik kinematika gerak lurus, kita kenal dulu apa saja besaran-besaran yang akan kita gunakan ketika kita menganalisis gerak. Kali ini kita akan fokus di analisis terkait dengan besaran fisis gerak. Besaran fisis yang pertama, kamu lihat di sini, kita akan bicara tentang kerangka acuan. Apa sih kerangka acuan itu? Kerangka acuan itu kalau misalkan kita kaitkan dengan tema kebahasaan gitu ya. Nah, yang dimaksud kerangka acuan di sini itu adalah sudut pandang. Jadi, kita bisa melihat benda itu bergerak atau tidak itu berdasarkan kerangka acuannya dan berdasarkan posisinya. Contoh, ketika kamu ada di posisi toko, misalkan kamu ada di dalam toko, maka posisimu dikatakan di toko atau di koordinat berapa. Kemudian, misalkan yang jadi kerangka acuan adalah rumah Andre, maka kamu dikatakan punya posisi 20 meter dari rumah Andre. Atau misalkan ketika kamu berpindah posisi, kamu ada di rumah Sandi, sedangkan kerangka acuannya tetap rumah Andre ini, maka dikatakan posisimu adalah 15 ditambah 8 ditambah 10, 33 meter. Begitu. Jadi ketika mengatakan posisi benda, maka harus ada yang jadi kerangka acuannya. Nah, dalam fisika biasanya kerangka acuan itu kita akan menggunakan sistem koordinat kartesius. Misalkan koordinat kartesius yang kita tahu kan ada sumbu X positif, sumbu X negatif, Y positif, sama Y negatif. Nah, kerangka acuannya itu biasanya adalah titik 0,0 antara ini, di tengah-tengah sini. Nah, biasanya di situ kerangka acuannya, tapi tidak mesti, tergantung apa yang diminta nantinya, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke besaran yang kedua. Besaran yang kedua di sini terkait dengan perpindahan dan jarak. Oke. Ketika benda mengalami perubahan posisi, posisi awal berubah, kemudian dia sampai berada di posisi akhir, maka dikatakan bendanya bergerak atau berpindah. Nah, ketika benda bergerak atau berpindah, maka kita bisa mengukur perpindahan sekaligus jaraknya. Contoh di ilustrasi yang ada di sini. Misalkan nih, posisi awalnya orang bersepeda ini ada di titik B, di posisi ini. Kemudian dari titik B dia bergerak ke lintasan C, ke titik C, kemudian bergerak ke titik D, balik lagi ke titik C. Nah, lintasannya B, C, D, C, begitu ya. Silakan kamu pahami. Nah, kalau kita lihat di sini, maka pesepeda ini bergerak kemudian berbalik arah, begitu ya. Kalau ditanyakan berapa sih perpindahannya? Kalau yang dikatakan perpindahan, berarti tinggal kita lihat posisi akhirnya dia kan ada di titik C. Sementara posisi awalnya dia ada di titik B. Maka jarak B ke C inilah yang dikatakan perpindahan. Maka jawabannya perpindahannya adalah 75 meter ke, nah, karena perpindahan itu besaran vektor, maka harus ada nilai dan arah. Kerangka acuannya adalah titik B. Titik C ada di sebelah kanan kerangka acuan, maka perpindahannya adalah 75 meter ke kanan. Begitu. Oke. Kemudian berapa jaraknya? Nah, kalau kita bicara jarak, maka yang kita lihat adalah total seluruh panjang lintasan yang dilewati oleh pesepeda. Berarti panjang dari B ke C
75, kamu tambah dengan 250 sampai di titik D, kemudian dari titik D berbalik arah ke titik C, berarti bertambah lagi 250. Maka jaraknya sama dengan 575 meter. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti perpindahan dan jarak itu berbeda untuk lintasan B, C, D, C. Begitu ya. Oke, jika misalkan lintasannya sekarang Bu Novi ganti. Lintasannya dari B ke C, kemudian ke D. Kalau kita lihat lintasan ini, maka nilai perpindahannya tinggal kita lihat. Posisi awalnya dia ada di titik B, posisi awal di titik B, posisi akhir di titik D. Oke, Bu Novi gunakan warna yang berbeda. Dari titik B ke titik D, tinggal kita ukur jaraknya. Mana posisi awalnya? Posisi awalnya titik B, posisi akhirnya titik D. Kalau kita tarik garis dari B ke D, itu berjarak 325 meter. Kemudian ketika kita ditanya jaraknya, jarak dari B, C ke D itu kan berarti sama, 325 meter juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, perpindahan dan jarak untuk lintasan B, C, D itu bernilai sama. Nah, berarti bisa kita simpulkan ketika benda itu bergerak dalam satu arah, misalkan contoh pesepeda ini bergerak ke arah kanan, B, C, D, maka perpindahan dan jaraknya bernilai sama. Tapi ketika ada proses berbalik arah, maka perpindahan dan jarak bernilai tidak sama. Begitu ya. Nah, untuk seterusnya ketika kita membahas tentang gerak, ada kata-kata perpindahan atau ada kata-kata jarak, itu yang dimaksud adalah besaran yang sama. Karena biasanya ketika kita menganalisis gerak lurus, itu gerak yang dimaksud adalah gerak seperti lintasan B, C, D. Gerak yang satu arah saja. Begitu. Nah, nanti perpindahan dan jarak ini disimbolkan sebagai S, X, atau Y. Biasanya kalau umumnya itu simbolnya S. Tapi kalau misalkan yang dibahas itu adalah gerak mendatar atau gerak horizontal, itu bisa juga disimbolkan X. Untuk gerak-gerak yang vertikal atau gerak jatuh, gerak naik, nah itu biasanya ada juga yang menyimbolkan sebagai Y. Jadi untuk perpindahan dan jarak, untuk seterusnya, nanti jangan bingung ya, ketika disimbolkan X, disimbolkan X, S, Y, dan lain-lain. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke besaran yang ketiga. Ada istilah kecepatan dan kelajuan. Coba kamu lihat di sini. Nah, kecepatan dan kelajuan itu pada dasarnya berkaitan dengan ini. Nah, mesti gunakan data ini lagi. Ketika kita sudah tahu nilai perpindahan, kemudian kita juga tahu nilai jarak, dan diinformasikan berapa waktu tempuhnya, maka kecepatan dan kelajuan bisa kita hitung. Contoh, untuk kita gunakan konsep analisis dua-duanya ya. Kita gunakan analisis ketika lintasannya dari BCDC sama lintasan BCD. Kalau kita lihat waktu tempuhnya, oke, saya gunakan ini lagi. Ketika di lintasan BCDC, kamu perhatikan waktu tempuhnya adalah dari jam 7 sampai jam 7.50, kemudian berarti ini 40 menit, maka waktunya 10 menit ditambah 40 menit. Oke, Novi tulis ya, waktu tempuh gitu. Waktu tempuh berarti 10 menit ditambah 40 menit, kemudian dia berbalik arah, asumsinya waktunya sama, maka dibutuhkan waktu 90 menit. Waktu 90 menit ini
kamu ubah menjadi detik. Karena untuk jaraknya kita pakai satuan meter. Meter itu digandengkan dengan detik. 1 menit itu nilainya 60 detik. Maka untuk 90 menit sama dengan 5.400 detik. Oke. Kemudian untuk yang ini di lintasan BCD kita akan punya data waktu tempuh dari jam 7 sampai jam 7.50. Maka di sini waktu tempuhnya hanya 50 menit atau sama dengan kita kalikan dengan 60 detik, maka didapat nilai 3.000 detik. Oke, data ini Bu Novi pindahkan supaya kita menganalisisnya lebih mudah. Bu Novi pindahkan ke sini. Nah, oke, Bu Novi perkecil dulu. Nah, begini ya, supaya kita bisa menuliskan di sampingnya. Oke. Bu Novi mau masuk ke konsepnya. Pertama adalah tadi kecepatan. Kita bahas untuk lintasan BCD ya. Lintasan BCD. Oh, sorry. Kita perbesar dulu. Wah, terlalu besar. Masih terlalu besar. 5 mungkin. Kita hapus dulu. Oke. Untuk lintasan BCD ya, masih di lintasan BCDC. Untuk mencari kecepatan, nah, pertama tadi kecepatan. Kecepatan itu kita simbolkan atau kita rumuskan sebagai perpindahan kita bagi dengan waktu. Sementara kelajuan itu kita dapat dari jarak dibagi waktu. Kita gunakan rumus ini untuk menentukan, langsung kita praktekkan kedua rumus ini, kecepatan dan kelajuan. Kita gunakan untuk menganalisis kecepatan dan kelajuan di lintasan B dan C. Gitu ya. Oke. Kecepatan Bu Novi singkat KEC sama dengan perpindahannya adalah 75 meter, waktunya adalah 5.400 detik. Maka kalau kita hitung, nilai kecepatannya sama dengan 0,0139. Satuannya adalah meter per detik. Sementara kelajuannya berarti otomatis data jarak 575 meter kita bagi dengan waktu tempuhnya masih sama 5.400 detik. Hasilnya sama dengan 0,106 meter per detik. Begitu. Oke. Nah, satuannya sama. Yang membedakan hanya yang jadi pembilang apakah perpindahan atau jarak, begitu ya. Oke, kemudian Bu Novi mau masuk ke nilai yang di lintasan BCD. Yang ini ya, Bu Novi masuk, Bu Novi tulis di sini.
lintasan B, C, D. Ketika kita menghitung kecepatan, berarti perpindahannya tadi 325 tadi kita bagi dengan waktu 3000. Sama dengan kalau kita hitung nilainya 325 kamu bagi dengan 3000. Akan didapat nilai 0,108 meter per detik. Kemudian untuk kelajuan, Bu Novi langsung tulis di samping, jaraknya 325, waktu tempuhnya juga 3000. Berarti otomatis hasilnya juga akan sama, 018 meter per detik. Nah, kalau kita lihat ini, kemudian kita bandingkan, maka kita bisa menarik kesimpulan sama seperti perpindahan dan jarak. Ketika lintasan itu satu arah, contohnya lintasan dari titik B, C, D, maka akan didapat nilai kecepatan dan kelajuan yang sama. Tapi ketika ada lintasan yang berbalik arah, maka nilai kecepatan dan kelajuan otomatis tidak sama. Nah, maka dari itu nantinya ketika kita membahas tentang gerak lurus, ketika ada kata-kata kecepatan dan kelajuan, maka jangan bingung ketika di lintasan yang searah, tahu maksudnya searah ya, contohnya adalah misalkan ke kanan terus atau ke kiri terus gitu ya, lintasan yang searah, maka kecepatan itu akan sama dengan kelajuan yang nantinya akan kita simbolkan sebagai V. Satuannya bisa meter per detik atau kalau mau ditulis dalam kilometer per jam juga boleh, gitu ya. Jadi ini yang perlu ditekankan. Nanti ketika ada bahasan kecepatan dan kelajuan, kok satu soal sebutannya kecepatan, satu soal sebutannya kelajuan, itu berarti yang dimaksud itu adalah besaran yang sama. Kenapa sama? Yuk, karena jarak dan perpindahannya untuk lintasan yang searah itu bernilai sama. Begitu ya. Oke, kemudian sekalian Bu Novi lanjutkan di sini. Kita akan membahas besaran yang ketiga. Oke, besaran yang ketiga di sini ada istilahnya kecepatan. Bu Novi pakai satu istilah ya sekarang. Ketika ada kata-kata kecepatan, berarti itu maksudnya kelajuan gitu ya. Ada kecepatan rata-rata. Nah, ada konsep namanya kecepatan rata-rata. Bu Novi kecilkan lagi tulisannya. Nah, ketika ada kecepatan rata-rata, maka kamu bisa menggunakan simbol V, ada garis di atas atau kita sebut V bar, itu sama dengan delta X atau delta S, kan tadi X setara dengan S ya, setara dengan Y. Nah, kita bisa rumuskan ini. Apa itu delta? Delta itu adalah selisih. Selisih dari X akhir atau jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi akhir dan awal ini indeks ya, nulisnya agak ke bawah. T akhir dikurangi T awal. Nah, rumus ini yang nantinya akan kamu gunakan. Kecepatan rata-rata. Contoh, Bu Novi ambilkan dari buku paket. Kamu bisa lihat soal di buku paketmu. Kita masukkan ke sini.
Ini kena copy, oke, kita masukkan ke sini, ambil dari sini aja. Nah, sebentar, kita perkecil. Oh. Oke. Nah, silakan kamu lihat soal yang ada di sini. Kamu perhatikan. Ada benda bergerak dengan persamaan fungsi jarak. Nah, fungsi kedudukan di sini diketahui nilai X-nya. Nilai X-nya diketahui dari persamaan 20 plus 4T kuadrat. Sorry, itunya kok gini. Agak-agak miring. Oke, 20 plus 4T kuadrat. Ini yang diketahui. Titik 2. Kemudian ada waktu awal. Bu Novi beri indeks awal sebagai 1, nilainya 2 detik. Sementara waktu akhir nilainya 5 detik. Oke. Diketahui di sini X dalam meter dan T dalam detik, maka nanti satuannya jarak adalah meter, T adalah detik, begitu ya. Yang ditanyakan adalah V rata-ratanya berapa? Oke, jawab. Bu Novi tulis jawabnya di sini. Gimana cara kita menganalisisnya? Karena tadi kita tahu nilai V itu didapat dari delta X per delta T, maka kita harus tahu dulu X awalnya berapa. X awal Bu Novi beri indeks 1, berarti kamu masukkan 20 plus 4. Nah, T yang ada di rumus, kamu ganti dengan T1, berarti 2. Berarti otomatis 20 plus 8 sama dengan 28 meter. Gitu ya. Kemudian, Bu Novi lanjutkan di samping sini, Bu Novi pisahkan dengan garis. Kita cari nilai X2. Berarti 20 plus 4. T-nya kamu ganti dengan T2. Atau T akhir, nilainya 5. Oh, sorry dah, ini T-nya kuadrat. Ya, kita belum mengkuadratkan itu. Oke, 20 plus 4 kalikan 2 kuadrat. Berarti sama dengan 16 sama dengan 36. Begitu ya. Yang di sini 5-nya juga dikuadratkan. Berarti 20 ditambah 100. Sama dengan 120 meter. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari nilai V rata-ratanya. X2 dikurangi X1 per T2 min T1. X2-nya 120 dikurangi 36, kamu bagi dengan 5 dikurangi 2. Oke, 120 dikurangi 36 kita hitung dulu. Sama dengan 84 ya, sambil dicek, dibagi dengan 3. 5 dikurangi 2. 84 dibagi 3, itu nilainya adalah 28 meter per detik. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu ya caranya ya. Ketika kita mencari kecepatan rata-rata, berarti
kita masukkan dulu ke fungsi jaraknya atau fungsi kedudukannya. Baru ketika kita sudah tahu nilai jarak di posisi akhir, nilai jarak di posisi awal, kita hitung selisihnya. Begitu. Oke? Nah, untuk selanjutnya, ada konsep baru. Bentar, Bu Novi gunakan slide baru saja, biar tidak bertumpuk-tumpuk. Kita gunakan slide baru. Nah, Bu Novi perbesar supaya terlihat full. Kita besarnya. Kita tarik garis. Oke. Besaran yang ke berapa? Keempat ya berarti ya. Kita masuk besaran yang keempat. Kita akan bicara tentang kecepatan sesaat. Kenapa T-nya gitu ya? Tulisannya, mohon maaf ya, kalau tulisannya miring-miring, karena tidak terbiasa gitu ya nulisnya. Kecepatan sesaat nanti disimbolkan sebagai V berindeks T gitu ya. Kalau tadi kecepatan rata-rata itu kan V bar. Nah, kalau ini kecepatan sesaat VT. Apa sih kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat itu adalah kecepatan yang terukur di waktu yang tertentu. Di waktu yang tertentu. Oke. Di waktu yang tertentu gimana caranya? Nah, kalau untuk menghitung VT, nantinya ketika kita akan menghitung V berindeks T, itu didapat dari turunan. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah fungsi dari jarak. Atau kita tulis sebagai dx per dt. Nah, untuk memahami ini, berarti kita harus paham dulu aturan umumnya turunan. Nah, intermezzo. Intermezzo dulu ya, sebelum masuk ke rumus ini, supaya kamu paham apa sih aturan umumnya turunan. Barangkali di matematik belum dibahas. Kalau sudah dibahas, ya alhamdulillah. Aturan umum turunan atau determinan, nantinya ketika kita menurunkan persamaan, maka kita harus mengikuti aturan ini. Misalkan kita punya fungsi X, itu bernilai A, T, pangkat N. A dan N itu adalah angka. Gitu ya. T adalah variabel waktu. Kalau kita mau mencari nilai turunan atau D per dt dari X gitu ya, berarti kita bisa menggunakan konsep pangkat N-nya turun dikalikan A, T, pangkatnya N-1. Ya, coba diperhatikan ya aturan umumnya. Dari A, T pangkat N, A, T pangkat N, menjadi N-nya maju ke depan, A-nya tetap, T-nya tetap, pangkatnya berkurang 1 atau N-1. Ini yang harus kamu pahami, aturan umumnya turunan. Contoh, ya dikasih contoh ya biar nggak bingung. Contoh yang ini ya, Bu Novi tulis di sebelah sini. Contoh. Misalkan kita punya fungsi X itu bernilai 2T pangkat 4. Nah, kamu bandingkan dengan persamaan ini. Berarti kan ini nilai A-nya 2, nilai N-nya 4. Gitu kan? Maka kalau kita mau mencari nilai dari dx per dt, berarti kita turunkan 2T pangkat 4-nya. Sama dengan apa? Berarti kan sama dengan 4 dikali 2 T
pangkatnya jadi 4 min 1. Atau bisa langsung kita tulis sebagai 8 T pangkat 3. Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya, misalkan kita punya contoh yang kedua, nilai Y, misalkan sekarang Bu Novi pakai simbol Y. Bu Novi punya angka misalkan T pangkat 3 min 2 T pangkat 2, maka turunannya Y terhadap T, atau kita tulis DY per DT, sama dengan fungsi turunan dari T pangkat 3 min 2T pangkat 2. Berarti sama dengan, ini kan berarti variabel A-nya atau koefisiennya, nilai A-nya di T pangkat 3 itu kan berarti bernilai 1. Berarti pangkatnya turun, dikalikan T 3 pangkat min 1, begitu ya. Min, pangkatnya turun, 2T-nya tetap, pangkatnya jadi 2 min 1. Atau bisa kita tulis 3T pangkat 2 min 4T. T-nya jadinya pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis, cukup ditulis 4T saja. Oke. Contoh lagi, yang terakhir. Oke, misalkan ini ya, yang terakhir ya. Kita punya rumusnya S misalkan. S itu didapat, kita punya konsep misalkan 3T pangkat 2 min 6T plus 4 misalkan. Kemudian kita mencari ds per dt-nya. Berarti kita turunkan persamaan yang ada di atas tadi atau persamaannya S 32 3T pangkat 2 plus 4. Ini T-nya tidak ada pangkat ya. Berarti hasilnya adalah, Bu Novi langsung tulis hasil akhir 6T pangkat 1. Oke, min 6, ini kan T-nya pangkat 1 ya, Bu Novi tulis deh. Yang ini kan jadinya 6, karena ini 1 awalnya, berarti kan 1 kali 6. Berarti T pangkat 0. 1 dikurangi 1, jadinya 0. Plus, 4 ini kan nggak punya, tidak ada variabel T di angka 4 ini. Sementara diturunkan terhadap dt, berarti bisa langsung kamu tulis nilai turunan 4 terhadap T itu adalah 0. Berapa hasilnya? Turunan ini ya berarti 6T min semua bilangan berpangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Diingat-ingat, semua angka berpangkat 0 hasilnya 1. Maka 6 kali 1 sama dengan 6. Turunan dari 3T kuadrat min 6T plus 4 sama dengan 6T min 6. Kamu pahami lagi ya, contoh penerapan dari aturan umumnya turunan, supaya kita tahu. Oke, kalau sudah, kita coba praktekkan di contoh soal. Kita ambil soal, masih sama, soal yang kita ambil adalah soal yang ada di buku paket. Soal ini. Soal ini. Sebentar, fungsi kecilkan. Oke, ini soalnya. Ada benda, masih gunakan ini,
Kita tulis informasi yang diketahui ya, seperti tadi. Diketahui, Bu Novi singkat diket gitu ya. Ada fungsi kedudukan 2T pangkat 2 plus 4T min 5. X dalam meter, T dalam sekon. Kemudian kita diminta menghitung kecepatan benda setelah bergerak selama 1 detik. Berarti yang diminta adalah kecepatan pas waktunya tepat 1 detik gitu. Berapa? Bukan selang waktu yang dimaksud di sini, tapi satu nilai waktu, yaitu nilai 1 detik. Yang ditanyakan adalah V saat T. T-nya berapa? Yo, 1 ini yang dimaksud gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita kan tadi punya fungsi atau rumus bahwa untuk mencari kecepatan sesaat itu kan diturunkan dari dx per dt. Berarti otomatis untuk tahu fungsinya v, kita turunkan fungsinya x atau fungsi dari 2t kuadrat plus 4t min 5. Bu Novi tulis di sebelah sini, Bu Novi pisahkan dengan garis. Hasil dari turunannya seperti tadi. Kalau kamu lihat di sini, kita turunkan satu persatu dulu kan. 2T kuadrat itu hasil turunannya adalah 4T pangkat 1. Bu Novi tulis dulu deh. Ini kalau misalkan kamu sudah paham, nggak ditulis langkah yang ini nggak masalah ya. Kemudian ditambah, sekarang yang 4T. 4T itu kan berarti 4, kan awalnya 1 kali 4 gitu ya. 1, ini pangkatnya 1, dikalikan 4, T pangkat 1 min 0 kan. 1 min 1 kan, hasilnya 0 ya. Min 5 nggak ada T-nya, berarti di-nolkan. Berarti sama dengan 4T, ingat semua bilangan berpangkat 0, hasilnya 1, berarti sisa 4 saja. Nah, kita sudah punya ini, fungsi persamaan. Saat T sama dengan 1 detik, maka V-nya sama dengan 4, kan rumusnya 4T plus 4 tuh. Berarti T-nya kamu ganti nilainya 1 plus 4. Berarti sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8 meter per detik. Ketemu jawabannya 8 meter per detik. Nah, seperti itu caranya. Caranya seperti itu. Jadi harus diturunkan dulu. Ketika yang diketahui hanya 1 nilai waktu di sini, berarti tidak ada waktu awal, tidak ada waktu akhir, maka yang dimaksud kecepatannya adalah kecepatan sesaat. Jadi nggak harus tertulis di soal. Berarti kamu yang harus mendefinisikan yang dimaksud itu kecepatan rata-rata atau kecepatan sesaat. Begitu ya? Oke. Kemudian Bu Novi masuk lagi ke besaran yang ke berapa besarannya? Ada namanya besaran yang kelima ya. Bu Novi masuk besaran yang kelima. Bu Novi beri garis. Besaran yang kelima itu adalah percepatan. Nah, percepatan pun juga sama. Ada namanya percepatan rata-rata atau biasanya hanya ditulis percepatan gitu aja ya. Simbolnya adalah A, itu didapat dari delta V per delta T. Tahu artinya delta? Delta sama dengan tadi, berarti V akhir dikurangi dengan V awal dibagi T akhir dikurangi T awal. Ya, jadi untuk rumus percepatan itu didapatnya dari sini. Kalau kamu mau menghitung nilai percepatan, hitung dari persamaan ini. Besaran yang keenam.
Besaran yang keenam itu ada, kalau tadi ada percepatan sesaat, ini juga ada namanya percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu disimbolkan A. T. Didapat dari mana? Dapat dari turunannya V terhadap T. Turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, ketika kita punya fungsi X atau fungsi Y atau fungsi Z yang mencerminkan fungsi kedudukan, kemudian kita mau tahu nilai V-nya, maka harus diturunkan. Kita cari turunannya. Kemudian, kalau misalkan dari nilai V, kita ingin tahu nilai A, maka juga diturunkan lagi. Cari turunannya lagi. Gitu ya. Jadi rumusnya saling berkaitan. Oke, kita coba satu contoh soal ya. Bu Novi gunakan slide yang lain. Sebentar, ini kita simpan dulu. Kita buka yang baru. Sorry. File new. Contoh ya, misalkan contoh kalimatnya misalkan gini, diketahui persamaan fungsi kedudukan. Kita buat gini, memanjang, kemudian tulisannya punya dikecilkan biar muat banyak. Terlalu kecil kalau 10, 22 deh. Nah, diketahui persamaan fungsi kedudukan sebuah benda sama dengan X, misalkan bendanya mendatar ya, X sama dengan Bu Novi buat misalkan 2T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 4T min 6. Misalkan ini. Kemudian lanjutkan X dalam meter dan T dalam detik. Ya. Kita geser ke sini. Nah, kemudian kamu diminta tentukan, misalkan yang pertama kecepatan rata-rata selama selang waktu dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 5 detik. Yang kedua, kecepatan saat T sama dengan 3 detik. Yang ketiga, percepatan rata-rata selama selang waktunya kita buat sama deh misalkan. Yang keempat, kita coba hitung percepatan saat T sama dengan kita buat 4 detik. Nah, kita coba selesaikan ini ya.
kita punya fungsi X sama dengan 2T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 4T min 6. Oke, kita tulis pakai yang biru aja, biar tahu bedanya. Kita punya fungsi, kita analisis dulu ya, diketahuinya. Fungsinya 2T pangkat 3 plus 4, plus 6. Hapus aja. Plus 6T pangkat 2 plus 4T min 6. Kemudian yang ditanya di poin 1 itu adalah V rata-rata atau V bar saat T1 sama dengan 2 detik dan T2 sama dengan 5 detik. Yang kedua, V saat T sama dengan 3 detik. Nah, ini yang kamu harus bisa bedakan ya. Kalau yang di nomor 2 itu T-nya tanpa indeks karena hanya ada satu nilai. Yang ketiga, salah. Percepatan yang ditanyakan ya, percepatan itu berarti A rata-rata atau A bar. Garis di atas itu kita sebut bar. Saat T1 sama dengan 2 detik dan T2 sama dengan 5 detik. Poin yang keempat ditanyakan A saat T sama dengan 4 detik. Oke. Kemudian kita selesaikan sekarang. Untuk soal yang nomor 1, ketika diminta cari V bar, berarti kan kita harus tahu X2 min X1 per T2 min T1, begitu ya. Berarti kan kita harus tahu dulu dong berapa nilai X2 dan berapa nilai X1. Misalkan, Bu Novi tulis di sampingnya saja ya. Misalkan nilai X2-nya dicari dulu. X2 itu kan berarti rumusnya X dengan mengganti T-nya sebagai T2. Berarti 2 dikali 5 dipangkatkan 3 plus 6 dikali 5 dipangkatkan 2 plus 4 dikali 5 min 6. Berarti sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3 itu 125 ditambah 6 dikali 5 kuadrat itu 25 ditambah 20 min 6. Itu ya. Berarti sama dengan 250 ditambah 150 ditambah 14. Nah, berarti sama dengan 414 meter. Kemudian kita hitung juga sekalian nilai X1. Nah, kalau X1 berarti 2 dikali T1-nya tadi kan 2 detik. Berarti kita masukkan T-nya 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 min 6. Berarti sama dengan 2 dikali 8 ditambah 6 dikali 4 ditambah 8 dikurangi 6. Jadi sama dengan 16 ditambah 24 ditambah 2 berarti sama dengan 30, 40, 42 meter. Nah, baru kita masuk ke persamaan ini. Berarti nilai 414 kamu kurangi dengan 42, kamu bagi dengan 5 kurangi 2. Gitu ya. Coba kita hitung. 414 dikurangi 42 itu hasilnya 372 dibagi 3. 372 bagi 3 itu ketemunya 124, satuannya meter per detik.
Nah, seperti itu ya, menghitung kecepatan rata-rata ya. Oke, sekarang kita coba hitung ini kecepatan sesaat. Bu Novi sempilkan di sini ya, yang nomor 2. Kalau kita mau cari VT, berarti kita harus turunkan dia dari persamaan X, dx per dt. Berarti turunan dari 2t pangkat 3 plus 6t kuadrat plus 4t min 6. Berapa nilainya? Pakai aturan yang tadi. Berarti hasilnya 6t kuadrat plus 12t plus 4 min 0. Atau 0-nya kita hilangkan. Berarti sisa ini saja. Kita sudah punya nilai atau fungsinya V. Maka saat T-nya 3, maka V-nya V sama dengan, ya tinggal kita masukkan aja nilai T-nya. Berarti sama dengan 6 dikali 9 ditambah 12 kali 3 itu 36 ditambah 4. 6 kali 9 itu 54. Berarti 54 ditambah 40 sama dengan 94 meter per detik. Gitu ya. Untuk yang nomor 2 ya. Sekarang masuk ke yang nomor 3. Di nomor 3 pun itu Novi gunakan warna merah deh biar beda. Kalau tumpang tindih nanti dilihat ya. Nomor 3 itu kan yang diminta A rata-rata. Nah, A rata-rata itu kan didapat dari V akhir dikurangi V awal dibagi T akhir dikurangi T awal. Otomatis kita harus cari juga V akhirnya berapa. Masuknya ke rumusnya V. Kita sudah punya persamaan V di nomor 2 tadi. Berarti tinggal mengganti nilai T-nya sesuai dengan data. Berarti 6 kali 5 dikuadratkan ditambah 12 kali 5 ditambah 4. Ditambah 4 gitu ya. Berarti sama dengan 6 kalikan 25 ditambah 60 ditambah 4. 6 dikali ya ini bukan koma. Berarti 150 ditambah 64 sama dengan 214 meter per detik. Kemudian nilai V1 kita hitung juga. V1 berarti sama dengan T-nya kita ganti 2. 6 kalikan 2 pangkat 2, 12 dikali 2 ditambah 4. Sebentar, kita geser agak ke bawah. Nah, berarti sama dengan 6 dikali 4 ditambah 24 ditambah 4. Berarti sama dengan 24 ditambah 28 sama dengan 52 meter per detik. Tinggal masukkan ke persamaan ini. Berarti 214 kamu kurangi 52, kamu bagi dengan 5 dikurangi 2. 214 kamu kurangi 52, hasilnya 162. Kamu bagi 3. Hasilnya sama dengan 54 meter per detik. Selesai nomor 3. Kemudian kita coba sekarang yang nomor 5. Nomor 4. Novi gunakan spidol yang berbeda ya. Soal nomor 4. Ketika kita mau mencari A, maka yang harus kita lakukan adalah menurunkan fungsi V terhadap T. Berarti tadi yang fungsinya V tadi, fungsinya V itu kan 6
T kuadrat plus 12T plus 4. Kamu lihat di nomor 2 ya fungsinya V. Nah ini kalau kita turunkan menjadi 12T pangkat 1 plus 12. Turunan dari 4 itu 0. Tuh, kamu lihat lagi tadi penjelasan sebelumnya. Maka saat T sama dengan 4 detik, V sama dengan, kok V, sorry. V hapus, harusnya A ya, karena yang diminta A, padahal kita sudah nurunkan A. Saat T 4 detik, maka nilai A-nya sama dengan, tinggal dimasukkan ke fungsinya A. 12 kali 2 kali 4, 48 ditambah 12 sama dengan 60 meter per detik. Oh, sorry, ada ralat. Percepatan itu satuannya harusnya ada kuadratnya, meter per detik kuadrat. Nah, ini kamu tambahkan ya. Begitu contohnya. Jadi, harus bisa membedakan yang dimaksud percepatan rata-rata atau percepatan sesaat atau percepatan rata-rata percepatan sesaat gitu ya, harus bisa dibedakan. Kamu bisa ulang lagi video penjelasan dari Bu Novi ini atau kamu cari referensi lain, barangkali menemukan video penjelasan yang lebih bagus gitu ya di YouTube. Nah, boleh kamu pelajari. Sumber belajarmu itu sekarang sudah banyak. Tinggal kamu mau membuka atau tidak, begitu ya. Semoga ketidakhadiran Bu Novi di kelas bisa digantikan setidaknya dengan penjelasan video ini sebelum nantinya kamu mencoba melatih pemahamanmu dengan mengaplikasikannya di contoh-contoh soal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.